Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Rodo Frandika, CPNS Kementerian Dalam Negeri, kelas A9, kelompok 2 akan menjelaskan apa itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan secara umum dapat diartikan sebagai konsepsi atau cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara bangsa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa yang dikatakan oleh Prof. Muladi bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan di wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Titik pertama yakni bagaimana puluhan pemuda berkumpul di Aula Stovia untuk mendirikan organisasi Budi Utomo. Lalu titik yang kedua, Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Lalu titik yang ketiga, pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta, diselenggarakan kerapatan besar pemuda yang dihadiri oleh Jong Java, Jong Sumatranen Born, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islamitan Born, sampai kaum Teosofi yang dikenal dengan Kongres Pemuda 1. Lalu lanjutannya adalah pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda 2 dengan menyepakati 3 hal besar, yaitu bangsa Indonesia bertanah air satu, berbahasa satu, dan berbangsa satu, bangsa Indonesia. Lalu titik yang kelima, bagaimana pada tanggal 1 Maret 1945 dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Lalu setelah Dokuritsu Junbi Chosakai, dibentuklah Dokuritsu Junbi Inkai atau PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah peristiwa penting tersebut, bangsa Indonesia menyepakati 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang dikatakan oleh Yudi Latif, PhD, setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Bung Karno mengatakan bahwa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya. Bagaimana mereka bisa berdiri di atasnya menjadi satu, yaitu Pancasila. Itulah dasar atau philosophy of Grundslag yang dikatakan oleh Bung Karno. Lalu ketika kita membahas wawasan kebangsaan, tidak lepas kita juga membahas mengenai bendera, bahasa, lambang, serta lagu kebangsaan Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang, serta lagu kebangsaan Indonesia menjelaskan secara detail. Misalkan bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut sangsaka merah putih. Lalu bahasa Persatuan Indonesia adalah bahasa Indonesia. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila, yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Dari sisi Garuda, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Lalu yang terakhir adalah lagu kebangsaan, adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Supratman. Lalu ketika kita membahas wawasan negara, wawasan kebangsaan, kita tidak terlepas juga membahas mengenai bagaimana struktur kelembagaan negara, mulai dari eksekutif, yaitu ada presiden dan wakil presiden, lalu legislatif, DPR, MPR, dan PD, dan yudikatif ada MA dan MK. Terima kasih, demikian penjelasan wawasan kebangsaan. Semoga teman-teman sekalian dapat memahaminya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.